warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Sebelumnya, apa sih sistem reproduksi pada wanita? Jadi, sistem reproduksi pada wanita yaitu sistem biologis yang terdiri atas organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Sistem reproduksi ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama pada bagian genitalia. Di bagian genitalia ini dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu bagian eksterna dan interna. Nah, pertama kita akan membahas tentang genitalia eksterna. Apa sih genitalia eksterna itu? Nah, genitalia eksterna itu genitalia yang tertampak dari luar. Sebelumnya, genitalia ini terdiri dari apa saja sih? Mari kita lihat. Nah, pada bagian ini yang namanya mons pubis, klitoris, uretra, vagina, hymen, labia mayora dan labia minora, anus. Nah, pada bagian genitalia eksterna ini terdapat dua kelenjar yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar skin. Nah, pada kelenjar Bartholin terletak pada sisi-sisi vagina yang berfungsi untuk melunasi vagina, dan sedangkan pada kelenjar skin terdapat pada sisi-sisi uretra yang fungsinya juga sama untuk selaput lendir. Selanjutnya pada bagian genitalia interna. Apa sih genitalia interna? Yaitu genitalia yang berada di dalam atau yang tidak tampak di luar. Apa saja sih bagiannya? Nah, di sini ada uterus. Selanjutnya pada ovarium. Ovarium ini tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita yang biasa disebut hormon estrogen dan progesteron. Nah, selanjutnya ada tuba fallopi. Di sini ada tuba fallopi, tempat jalurnya ovarium menuju ke uterus. Selanjutnya ada serviks. Di sini terdapat selaput lendir yang memudahkan untuk sperma masuk ke vagina. Nah, selanjutnya pada bagian-bagian di otot itu ada namanya musculus sphincter annecternum, lalu ada namanya musculus bulbi cavernosus. Nah, itu yang melingkari pada bagian vagina. Lalu ada namanya musculus perineal transversus superficialis. Ada otot yang melingkari di bagian tengah-tengah vagina. Nah, di sana ada anus yang pertama tuh musculus liococcygeus, lalu ada musculus ichthyosigeus, lalu ada musculus perinea transversus profundus, dan yang terakhir itu ada musculus coccygeus. Nah, selanjutnya ke bentuk-bentuk ligamen. Pada bentuk ligamen yang pertama ada yang namanya ligamen sacroiliaca yang posisinya berada di permukaan tulang ilium. Nah, pada ligamen yang kedua ada yang namanya ligamen sarcospinosum yang berada di tulang sacrum ke spina ischiadica. Selanjutnya ada ligamen sacrotuberosum yang letaknya berada di tulang sacrum ke osis ischiadica. Selanjutnya ada juga ligamen pubicum yang letaknya berada di depan coxae kanan dan kiri. Selanjutnya pada bagian pelvis. Pelvis dibagi menjadi dua, ada pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor terletak di atas linea terminalis yang berfungsi untuk menyokong organ abdomen, dan bagian pelvis minor yang berfungsi untuk menyokong organ bagian reproduksi. Bagian panggul terdiri dari 4 tulang, ada tulang coxae, tulang sacrum, dan tulang coccygeus. Tulang coxae dibagi menjadi 3 bagian lagi, ada tulang ilium,
isium, dan pubis. Ilium dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Pada bagian yang tebal ini dinamakan crista iliaca. Yang di depan spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, dan pada bagian belakang yang menonjol spina iliaca superior posterior dan spina iliaca superior inferior. Pada bagian isium terdapat foramen obturatum, tuber ischiadica, dan acetabulum. Ini acetabulum. Selanjutnya pada bagian pubis terdapat ramus superior ossis pubis, arcus pubis. Di sakrum terdapat promontorium dan lubang-lubang sakrum yang dinamakan foramina sacralis anterior dan os coccygeus. Selanjutnya terdapat 4 artikulasio sacroiliaca yang menghubungkan sakrum dengan ilium. Selanjutnya artikulasio coccygeus yang menghubungkan sakrum dengan coccygia, dan artikulasio symphysis pubis yang menghubungkan dextra dan sinistra. Selanjutnya bentuk ligamen. Di sini yang dinamakan ligamen pubicum, ligamen sacroiliaca, ligamen sacrospinarum, dan ligamen tuberculosum. Selanjutnya kita akan membahas pada bentuk-bentuk. Bentuk panggul ini ada 4, yaitu ada ginoid, android, anthropoloid, dan platypeloid. Pertama kita akan membahas ginoid. Bentuk panggul ginoid ini bentuknya hampir sama seperti lingkaran, dan bentuk panggul ini paling banyak ditemukan. 41% wanita memiliki panggul seperti ini, dan bentuk panggul ginoid ini spina ischiadicanya tumpul dan tidak menonjol, serta arcus pubisnya membulat. Nah, yang kedua ada bentuk android. Bentuk panggul android ini hampir mirip dengan hati. Sakrumnya cenderung datar dan tidak melengkung, dan spina ischiadicanya lebih menonjol. 33% pria memiliki panggul seperti ini. Nah, jika pada wanita, ini akan mempersulit jalannya lahir. Nah, yang ketiga ini bentuk anthropoloid. Bentuk panggul anthropoloid ini hampir mirip dengan segitiga, dan diameter transversalnya itu berada di posterior di dekat sakrum. Biasanya bentuk panggul anthropoloid ini lebih banyak pada laki-laki. Nah, jika pada wanita, biasanya pada wanita yang memiliki tubuh yang besar. Nah, yang terakhir ada bentuk platypeloid. Bentuknya hampir sama dengan oval. Lalu diameter transversalnya ini lebih besar antara posteriornya. Sakrumnya lebih cenderung mendatar. Lalu panggul platypeloid ini jarang ditemukan baik di wanita maupun di pria. Nah, selanjutnya panggul luar. Sebelumnya apa sih tujuan dari pemeriksaan panggul luar? Jadi tujuannya untuk menilai keadaan bentuk panggul, apakah ada kelainan atau keadaan yang dapat mempersulit jalannya persalinan. Jadi pemeriksaan panggul ini ada 4 tahap, yaitu pada tahap pertama yang namanya distansia spinarum. Pada pemeriksaan distansia spinarum ini dilakukan pada spina iliaca superior inferior. Nah, jarak normalnya itu 23 sampai 26 cm. Nah, pada tahap kedua ada namanya distansia cristarum. Pada pemeriksaan distansia cristarum ini berada di crista iliaca dextra dan sinistra. Nah, jarak normalnya 26 sampai 29 cm. Nah, pada tahap ketiga ada namanya conjugata externa. Pemeriksaan conjugata externa ini dari ujung symphysis pubis dan ujung processus spinosus ruas tumbal K5. Nah, jarak normalnya ini 18 sampai 20 cm. Nah, yang terakhir ada pada tahap